Alhamdulillah. Saya kaget dan juga bari dari kaget karo alhamdulillah. Tapi kembalinya Bapak juga mabuk semua. Langsung aja kita simak videonya. Video Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mengapa harus melibatkan banyak orang untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada? Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai, dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban. Pernah masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Egy Sujana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk penjara apabila tidak ada perdamaian antara Jokowi dengan pihak-pihak terlapor menyelesaikan secara restoratif justice. Yang pertanyaan bagi saya itu adalah mengapa harus serumit dan seruat ini hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada dan benar-benar asli. Mengapa Pak Jokowi tidak datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang negarawan, menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli, menyerahkan ke publik, nih siapa yang mau uji silakan uji, ijazah saya benar asli, ijazah saya benar dikeluarkan UGM, ini buktinya. Persoalan selesai kalau itu dulu dilakukan. Kalau sekarang itu dilakukan, ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan ini sudah terlanjur rumit, terlanjur ruwet ya, karena Pak Jokowi bertahan terus menutupi, menyembunyikan ijazah asli ini, akhirnya mengundang orang untuk terus curiga. Ini adalah permainan yang menurut saya tidak elok dari seorang pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi membiarkan publik, membiarkan banyak rakyat bertanya-tanya dan terus memperguncingkan, menggosipkan tentang keaslian ijazahnya. Padahal ada cara mudah, ada cara yang sangat gampang. Pak Jokowi tinggal selesaikan dulu, menunjukkan dan menyerahkan. Oke, ini siapa publik yang mau menguji, saya serahkan. Ini adalah asli, ini benar dikeluarkan UGM. Semudah itu sebetulnya kalau kita kembali ke peribahasa zaman dulu. Ya orang-orang tua kita yang bijak mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Tapi sekarang Pak Jokowi memilih sebuah langkah yang membuat publik terus teraduk-aduk emosinya. Bahkan sekarang saya melihat kemarin Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang sudah sepuh. Kalau kunjungan itu terlepas dari ijazah-ijazah palsuan yang diduga itu, dan Pak Jokowi hanya sebagai sisi kemanusiaan datang mengunjungi dosen pembimbingnya dulu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk opini politik bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki dosen pembimbing. Ini sangat memprihatinkan. Pak Kasmujo yang sudah sepuh, untuk apa lagi diseret-seret pada persoalan ijazah asli Pak Jokowi ini? Nanti orang akan menjadi curiga, wah jangan-jangan Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo nanti kalau dipanggil saksi supaya bicara begini, bicara begini, bicara begini, bicara begini. Akhirnya akan dituduh sedang mengarahkan saksi.
Aduh, aku itu kehabisan kata-kata ya. Kenapa tidak menempuh jalan yang mudah, jalan yang gampang, negarawan, selesai, dan justru itu akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang bapak bangsa. Sebagai seorang pemimpin, tetapi Pak Jokowi memilih menempuh jalan berliku, bahkan harus menumbalkan rakyat masuk penjara. Saya menganggap itu tumbal dari sebuah situasi yang seharusnya mudah, tapi dibuat menjadi rumit. Saya berharap Pak Jokowi bisa lebih bijaksana dalam hal ini. Emosi bangsa ini teraduk-aduk hanya persoalan ijazah Bapak, dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi saya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Nih, begitu ya. Kan bingung kita. Ya, pada saat Jokowi jadi presiden, ya Jokowi menerangkan, saya bolak-balik, pokoknya dimarahi lah, pokoknya keras, Kasmujo, galak, ya kan, bolak-balik membimbing skripsi. Terima kasih karena Pak Kasmujo skripsinya bisa lolos, bisa selesai katanya. Kan sekarang berubah menjadi dosen pembimbing akademik. Yang nggak tahunya Jokowi ini perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi. Ya, pembimbing skripsi inilah orang yang dipuja-puji oleh para ternak buzzer itu ya. Membedakan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi pun nggak tahu. Yang penting apa yang keluar dari mulutnya Jokowi pasti benar. Itulah otak dangkalnya para pemuja Jokowi sampai saat ini ya. Mereka berperan di situ. Itu kan nggak bisa diubah lagi gitu. Ya, sekarang mereka peran berganti peran. Sekarang yang satu mengaku dosen pembimbing akademik, yang satu mahasiswa bimbingan akademiknya. Kan kacau kayak gini ya. Inilah ya, penipu itu harus banyak inkonsistensinya. Itulah indikasi dari penipu, inkonsistensi di mana-mana, gitu loh. Sampai sekarang nggak pernah Joko Widodo ini mengatakan pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Harusnya kan begitu sesuai yang ada di lembar pengesahan skripsinya dia. Itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Kayaknya dia nggak kenal dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini ya. Nggak kenal dia, gitu loh. Masa bisa pembimbing kita, pembimbing skripsi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi dia bilang Kasmujo. Di Prakata pun nggak ada Kasmujo sama sekali. Maupun di lembar pengesahan skripsi. Kayak mananya orang yang sebagai mahasiswa, kan itu melawan intelijensi kita yang pernah menjadi mahasiswa ya. Apalagi saya pernah membimbing ratusan mahasiswa skripsi juga ya sakit hati. Cie ada yang pergi mendatangi dosennya karena tanggal 22 Mei nanti akan ada sidang perdana. Ya paling tidak kan ada omon-omon, nanti begini Pak, nanti begini, nanti ada begini, kan begitu. Ya kan ahlinya untuk begitu, untuk otak-atik kan begitu. Jadi nanti di sidang, jadi jangan terlalu berharap banyak. Karena apa? Undang-undang mengenai penggunaan ijazah palsu sudah dibuang di Undang-Undang Cipta Karya, Omnibus Law sudah dihapus, ya. Jadi walaupun nanti umpama itu palsu atau apapun tidak akan berdampak di pidananya. Tetapi di sini kita ini bicara tentang integritas, gitu loh. Ya mengenai kejujuran. Kita tahu ya orang yang suka lihat gini itu adalah orang yang tidak jujur. Ya. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro.
Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.